Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kalau sebelumnya saya sengaja mengundang mantan aktivis bumi dari Bang Wira, saya justru berkenalan dengan orang yang patut untuk dikagumi. Tapi untuk lebih kagum lagi, nanti kita akan dalami apa yang harus kita kagumi. Assalamualaikum Bang Johan. Waalaikumsalam. Mas Johan kemarin bicara-bicara sama Mas Wira, ada orang Bangkalan yang mempunyai kemampuan untuk melukis yang banyak orang belum tahu sebetulnya. Tidak semua orang tahu gitu ya, cuma komunitas-komunitas tertentu yang tahu. Pak Johan betul-betul pelukis ya? Iya. Sejak tahun berapa Pak Johan? Mau tahun 93. 93? 93. 93 saya masih mundur. Ya, sebetulnya masih kecil. Oh memang itu Cuman yang memang ya? Apa namanya? ke kanvas itu 93. Dia sudah melukis. Perkenalkan dulu Pak Johan, perkenalkan dulu Pak Johan biar netizen tahu, semua orang, bahkan para pejabat bisa lebih tahu, lebih kenal tentang Pak Johan. Perkenalkan Pak Johan dulu. Siapa Pak Johan, bagaimana Pak Johan gitu. 2 menit, 20 detik, nggak apa-apa Pak Johan. Pelukis ini memang begini, bisanya fasihnya menuangkan pikirnya dalam sebuah di atas kanvas. Kalau diajak bicara Kurang. kalau itu saya perkenalkan dulu ya. Pak Johan Wahyudi. Pak Johan Wahyudi lahir Bangkalan. tahun berapa? Umur berapa sekarang Pak Johan? 45 tahun. Pak Johan masih 45 tahun. Iya. Ah, yang bener Pak Johan. 45 tahun. 75. Pemirsa, agak dekat dengan biar netizen apa namanya mendengar suara Pak Johan. Ternyata Pak Johan 45 tahun. Sama dengan saya. Saya 75 tahun juga Pak Johan. Saya lahir 5 Mei 5 Mei tahun 75. Pak Johan? Saya 12 September 75. Berarti masih adik saya ini. Mirsa ini adik saya ternyata secara umur. Tapi urusan kemampuan, beliau adalah pelukis di Kabupaten Bangkalan. Johan Wahyudi, dan ini buku ini adalah ikhtisar berisi karya-karya beliau sejak tahun 93. Pak Johan pernah belajar seni lukis apa enggak? Saya tidak pernah belajar itu. Nggak pernah Cuman sekolah? Suka aja dan ingin berkesenian dari kecil. Sudah tidak mau jadi apa-apa saya. Gitu. Ternyata Pak Johan Wahyudi ini tidak pernah sekolah seni. Jadi kemampuannya ini murni otodidak. Iya. Otodidak. Belajar sendiri, mencoba Mencoba sendiri. coba sendiri. dievaluasi sendiri. Iya. Intinya suka, dari suka dulu. Emang tidak pernah mau jadi yang lain. Pikirannya, hatinya, perasaannya Sudah itu. hanya ingin untuk menjadi pelukis gitu ya. Tapi emang berat kalau jadi pelukis itu. Hmm. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Tantangannya untuk cari Kok berat makan. Pak Johan? Lah iya. Saya dengar-dengar kalau pelukis itu pekerja seni itu justru. Iya, kalau yang sudah mampu terkenal. Kalau masih Oh begitu. Oh jangan-jangan Pak Johan memang tidak memperkenalkan diri selama ini. Anda sudah banyak kenal, cuman ya gitu, pokoknya di kesenian aja. Ya kadang-kadang jadi tukang, jadi Sambil? untuk nyambil itu, Sambil lalu. sambil untuk beli cat. Jadi akhirnya saya tahu semua, Catnya berapa? sampai apa konstruksi bangunan, tahu itu saya. Akhirnya saya kombinasikan kadang konstruksi sama seni jadi satu kadang. Oh gitu. Iya. Itu juga belajar dari pengalaman Iya, pengamatan pengalaman sendiri, langsung ya. di lapangan kerja. Itu pemirsa. Ternyata dunia ini menyimpan berbagai macam ilmu bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mau merenung, bagi orang-orang yang mau menuangkan semua makna yang ada dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengan ini ceritanya dari seorang seniman pelukis yang luar biasa ini, tanpa sekolah secara resmi, tapi beliau mempunyai banyak karya yang sangat luar biasa. Dalam buku ini semuanya karya dari Pak Johan Wahyudi, semua. Ada berapa kira-kira sampai sekarang? Sekarang Nggak terhitung. tersimpan mungkin sudah 50 yang ada. Yang ada, Dan yang sebagian- tersisa itu berarti ya. Kadang-kadang ada yang dijual, ya itu beli cat itu. Udah ada gantinya cat,
udah itu. Dijual. Senang. Sudah banyak yang laku berarti Pak ya. Banyak. Pajohannya, banyak juga ya. Tapi kalau melihat dari kesemuanya tidak masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga Bapak dari kerja seninya ini. Cukup kalau sekarang mulai dikenal ini cukup. Sudah mau cukup ya. Bentuk dari konaahnya ini. Ini konaah bener. Seniman itu memang berolah rasa yang lebih dominan ya Bang. Tapi besar memang kalau kita benar-benar berkesenian sungguh-sungguh. Gitu ya. Berat nih Bang ya. Berat, tapi kalau sudah Dinikmati. dinikmati udah. Jadi nikmat juga Bang ya. Beratnya dinikmat juga. Nikmatnya Bang, ya. bebas, nikmatnya di keuangan juga Kalau iya. iya. Tapi sekarang sampai sekarang tidak seterkenal pelukis-pelukis ternama gitu Bang ya. Tidak seterkenal pelukis-pelukis ternama gitu. Iya. Bahkan saya sendiri masih baru kenal dengan Pak Johan. Tapi kalau Ya akhirnya nanti kan ada jalan. Pokoknya yang penting kita jalan terus, usaha sudah ya. itu aja. Tapi kegiatan sehari-hari memang melukis. Yang lukis, Lukis terus lukis patung, ya kerja matung gitu ya. Tadi patung sempat bilang souvenir. kerja konstruksi gitu gimana ceritanya? Ya ikut-ikut bangunan itu pas udah ada kerjaan kan saya masih makan anak istri. Kalau lukisan kan tidak mungkin bisa dijual langsung dijual, kalau itu Jadi buru jadi jadi tokang, buru bangunan gitu ya. sehari langsung dimakan itu. Oh, sering gitu Bang. Ya, sering. Jadi saya tahu kerjaan Jadi- itu berapa lama. Pemirsa, kalau tadi dia ketika saya tanyakan bisa menghidupi keluarganya dengan qanaahnya yang sangat luar biasa, beliau mengatakan sudah cukup. Tapi kenyataannya beliau sempat menyempatkan diri untuk jadi kuli bangunan dan segala macamnya. Dibangun. Itu disimpulkan sendiri, beginilah kalau orang seni. Dia mengedepankan perasaannya, kenikmatan dalam bagaimana menikmati profesi seninya gitu yang lebih dominan. Pak Johan, dari sekian banyak karya seninya ini Bang Johan yang paling yang paling dikagumi oleh Pak Johan sendiri apa itu? Ada? Ya Apa itu? ada. Apa tuh di sini ada nggak yang di sini? Ada. Yang mana Bang? Yang mana Bang? Yang paling bermakna menurut Bang Johan. Yang paling bermakna. Ini Bang Johan ini kesian memang terus melukis pemirsa, dan karya-karya lukisannya mungkin sudah banyak juga yang sudah menikmati, membeli, tapi tidak semua orang mengerti dan paham bahwa itu adalah hasil lukisan dari Bang Johan Wahyudi yang asli Bangkalan Bang ya. Asli Bang. Asli Bangkalan kota ini sama Bang. Oh yang ini Bang. Oh yang ini. Pemirsa, kuda lumping. Ini nanti insya Allah setelah ini atau kapan-kapan kru Sandasan akan main-main ke tempatnya Bang Johan nanti untuk melihat hasil karyanya. Katanya tadi hasil karyanya itu ditumpuk. Iya Bang ya, ditumpuk aja. Kalau dijajar tuh banyak, dari sini sampai ujung sana mungkin dah Kalau cukup. dijajar Bang ya, apalagi mempunyai gedung sendiri gitu ya Bang. Kepinginnya seperti itu. Kayak siapa Bang? Maestro pelukis Ismail Bang. Iya, Fandi. Oh Fandi gitu ya. Kalau Fandi itu mempunyai gedung sendiri Bang. Semua punya gedung. Itu ada bayangannya Bang Johan itu untuk punya itu ya. Aku pengen itu. Ya aku pengen gedung kesenian Bangkalan itu kan udah ada itu, Sampang ada. Oh Sampang ada. Sini udah ada plus. Jadi agak susah juga kalau anak-anak berkesenian berekspresi. Pemirsa, para pejabat, pemangku kewenangan di Kabupaten Bangkalan, ternyata di Bangkalan tidak ada gedung kesenian menurut pengakuan dari Pak Johan. Atau jangan-jangan Pak Johan memang belum dengar. Ini saya terus di diaspora terus. Iya, Jadi memang nggak ada, Bang? Nggak ada. Ini salah satu aspirasi. Ini seandainya saya punya, saya bangun sendiri. Nah, Enggak ada untuk biar anu lah anak-anak. biar tereksplorasi. Ada cita-cita untuk ke sana. Cuman masih ya kayak gimana kemampuannya masih gini ya. terbatas ya. Toh sewaktu-waktu masih menjadi buruh kuli, kuli bangunan Bang ya. Sekarang sudah menikmati saya hasilnya.
Amin, di amin. berkesenian. Ini Kuda Lumping, salah satu karya yang sangat dikagumi oleh Bang Johan sendiri. Ini salah satu uraian yang magis Bang ya, magis Bang ya. Coba ceritakan tentang lukisan ini, tentang lukisan ini gimana? Itu. Ya sebelum saja. Kenapa kok sampean proses membuatnya bagaimana? Apa ada sesuatu yang beda ketika membuat lukisan yang lain? Kan berkesenian di dua alam itu ada yang kan, itu tanpa sadar itu. Nah itu yang saya Nah, makanya itu ya. Bang Johan. Oh waktu membuat ini Bang Johan sempat ada dalam bawah sadar gitu ya? Enggak, yang sadar yang bikin, cuman yang berkesenian yang di bawah sadar. Oh gitu ya. Itu salah satu ceritanya. Terus yang lagi Bang Johan? Iya banyak, semua punya arti. Semuanya punya arti. Coba berbagi arti salah satunya yang bisa kita berbagi pada netizen Bang Johan. Arti dari ini semua. Ini tahun 93 ya, pas merubah aliran kayak gini. Oh gitu. Saya ini berhenti sekolah ini. 93 ini? Iya, berhenti sekolah. Bingung. Saya bingung mau kemana ini. Pemirsa, ini salah satu karya dari situasi kebatinan dari Bang Johan waktu ini bingung gitu ya. Ini tertuang dalam sebuah karya lukisan. Judulnya juga Bingung. Ini pemirsa, bingung. Ceritakan bingung kenapa? Itu kan keluarga saya banyak, 7 bersaudara, sekolah semua. 7 bersaudara, Bang Johan. Iya, sekolah semua. Sekolah semua. Lebih dekat dengan Hanya bayaran SPP-nya tiap bulan sampai 1 tahun. gitu. Oh, iya. Dari 7 bersaudara itu mau sekolah semua. Sekolah gitu. semua. Jadi Bang Johan bingung. Mau sekolah apa enggak gitu Bang Johan? Mau karena malu itu, enggak bayar. Oh, tapi Bang Johan sempat sekolah. Sekolah banyak sekolah saya. Pindah lagi, pindah. Oh, enggak bayar pindah-pindah. lagi. Jadi sekolahnya banyak pemirsa. Banyaknya bukan gimana pengertiannya pindah-pindah. Di mana salah satunya? Aduh, ini berat itu. Oh, iya. Jadi situasi ini waktu melukis ini sampean betul-betul bingung Bang. Enggak, emang situasinya agak bingung. Batinnya bingung gitu. Itu kan enggak laku kalau di sini. Nah, Kalau yang jelas kayak realis baru laku. Yang kayak gitu udah laku, ternyata itu yang paling bagus katanya. Pernah ikut pameran di Jember dulu. Sudahan kamu pakai gayanya seperti itu aja. Oh yang ini. Saya punya karakter sendiri jadi. Itu dari pokoknya gores terserah saya. Ternyata itu yang masuk pameran dulu di 2007. Ternyata di ini Jember. yang lebih mempunyai makna seni yang luar biasa tinggi mungkin ya nilai Yaitu seninya. pokoknya saya tuh acak-acakan aja mengartikan ini tiang negara tuh kan runtuh. Ini apa tiang? Iya. Apa maknanya tiang ini Bang? Ya itu runtuh kalau kalau berhenti sekolah kan. Oh iya. Ah ini yang itu ini doh kamu acong. Oh yang ini. Ternyata dari setiap goresan itu ada maknanya Bang. Yang biru ini kamu acong mau ke sekolah. Yang tiang negara kalau putus sekolah negara akan runtuh gitu. Iya kalau pemudanya berhenti sekolah semua tanpa otomatis Semua pikiran dan kegelisahan dalam hatinya Bang Johan tertuang di lukisan ini. Ini luar biasa kalau kita kupas. Ini kalau saya kupas sendiri dengan orang yang bukan pelukis tidak akan tahu makna, tidak akan mampu untuk menembus makna ini. kalau yang realis itu cepat laku, itu udah laku-laku kan. Oh, karena memang dalam orang ya. nggak ngerti orang. Dalam maknanya Bang. Memang harus orang-orang khusus yang bisa mengertikan tentang masalah ini Bang ya. Makanya lukisan itu sebetulnya tidak ada standar harganya Bang ya. Iya. Kadang-kadang lukisan itu mahal sekali. Kadang dia di apa namanya murah gitu Bang. Iya. Nah itu semua dari orang yang mampu untuk memaknai dari sebuah lukisan Bang. Gitu Bang ya. Bang Johan. Bang Johan ini sebetulnya yang menjadi idola dalam dunia seni lukis ini siapa Bang?
Enggak ya, enggak ada yang diidolakan karena memang tumbuh sendiri Oh, sendiri. iya. Enggak ada yang jadi idola abang. Paling ya Basuki Abdullah kalau realis. Karena memang munculnya Bang Johan untuk bisa melukis ini di waktu 93 ini memang belum pernah membaca referensi-referensi tentang Enggak. lukis Bang ya. Saya dulu kan realis dulu. Hmm. Cuman ini acak-acakan aja bikin tahun lagi. Enggak laku. Kalau realis cepet laku. Kalau yang realis cepat laku. Kalau yang Makanya tersimpan nama di rumah sampai dah habis itu. Yang- Dari 93. kan punya makna yang sangat Iya. luar biasa Bang ya. Tapi saya emang yang tahu. Tapi ini kalau di kalangan para pelukis justru ini sebetulnya yang lebih mempunyai nilai tinggi. Emangnya dulu Pak Parno kan gini, kan, ikut pameran ke Jember, ya saya kasihkan semua. Yang masuk itu cuman ini kan. Cuma yang ini. Kamu, ya sarannya dari pelukis juga Jogja itu. Hmm. Kamu pakai ini aja, punya karakter. Ya, sudah saya kan gitu semua sekarang. Yang bingung. Oh sekarang dari itu dipola diarahkan ke model semacam ini Bang ya. Arti karya-karyanya Bang Johan diarahkan ke seperti ini ke yang bingung. Ini karya tahun 93 para pemirsa. Pokoknya pas berhenti sekolah itu. Berhenti sekolah SD apa SMP apa? SMA, Oh, SMA luar SMA-nya. negeri. Bang Johan, ayo minum yuk dulu. Minum dulu Bang Johan. Ini Oke. pemirsa Sandasan ini ada kopi dari Kelor. Ini kopi Kelor namanya. Salah satu karya dan olahan dari UMKM Kabupaten Bangkalan. Dan sekarang sedang menemani saya kopi Kelor. Moga Bang. Oke, lanjut Bang Johan. Ada nggak cita-cita yang lebih menarik lagi yang untuk bisa kita bagikan di sini Bang Johan? Selain daripada apa yang kita ceritakan tadi. Di dunia pelukisnya Bang Johan. Itu cuman Gimana? gedung kesenian itu toh Oh, yang yang jadi pikirannya Bang. pikiran. Ya galeri kalau biar gak numpuk-numpuk gitu. Itu yang menjadi kegelisahan dan menjadi pikiran tiap hari Bang Johan. Bahkan kapan punya gedung seni? Iya. Atau setidaknya Allah memberikan kemampuan kepada Bang Johan untuk membangun sendiri. Saya bikin sendiri tuh kalau saya lukisan saya banyak laku Gak usah nunggu pemerintah. Iya. Lama. Ini adalah sebuah cita-cita, ini adalah sebuah keinginan besar. Karya sudah ada, kesibukan tiap hari memang melukis, tapi bagaimana untuk mempublikasikan dan juga sarana untuk bagaimana orang bisa menikmati hasil lukisannya Bang Johan masih belum ada Bang ya. Iya. Dan sampai detik ini Kabupaten Bangkalan masih belum punya gedung kesenian, dan ini yang jadi keresahan, bagian dari keresahan Bang Johan. Bahkan Bang Johan, kalau Allah memampukan Bang Johan untuk membangun gedung kesenian sendiri, galeri dari Bang Johan bercita-cita untuk bisa mempunyai gedung itu semua. Ya Bang ya. Galeri lah paling kecil Paling bisa kecil galeri ya. mengumpulkan anak Pemirsa? karyanya teman-temannya. Tolong didoakan, mudah-mudahan cita-cita Bang Johan untuk mengaktualisasikan keinginannya segera terwujud. Karena kalau Allah menghendaki, meskipun sulit menurut Bang Johan, tapi mudah bagi Allah. Ya Bang. Iya. Amin Bang. Semoga amin. Ini salah satu, ini luar biasa nih kalau saya dalami satu persatu ini pasti lama Bang ya. Tapi pemirsa, saya ini awalan dulu ya perkenalan dengan Bang Johan, karena Bang Johan ini tidak terlalu banyak kemampuannya, fasenya untuk bagaimana menuangkan karyanya, pikirannya, perasaannya dalam sebuah karya lukis. Tapi insya Allah selanjutnya mudah-mudahan nanti tim Sandasan akan mencoba untuk mendalami secara detail lagi masing-masing lukisan. Nanti bisa saja nanti Bang Johan datang ke sini lagi, atau kru Lingkar Jatim akan datang ke rumahnya Bang Johan. Siap. Untuk melihat, gitu Bang ya. Siap. Kan nggak apa-apa Bang, Nggak apa-apa. datang ke sana untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan tentang masalah lukis dengan Bang Johan di sana nanti Bang ya. Bang Johan ini nanti kalau seumpama ada orang yang ingin menggunakan kebisaan, kemampuan dari melukisnya Bang Johan, kepada siapa nanti kita menghubungi, atau nanti Bang Johan bisa berbagi nomor ya di sini Bang ya. Iya. Bagi nomor. Dan Bang Johan ini pemirsa, kalau melukis sesuatu, membuat sketsa gitu ya,
Bisa kan Bang Johan? Bisa Bisa ya. bisa. Jadi saya yang begini ini, Bang Johan di sana melukis, menuangkan tentang masalah saya di sini. Bisa Bang ya? Bisa. Itu bisa. Nanti itu kita buktikan di episode selanjutnya. Insya Allah di rumahnya Bang Johan. Kan di sini sekarang tidak ada alat untuk melukis Bang ya. Mudah-mudahan nanti saya lagi ngomong begini sambil dilukis dengan Bang Johan nanti. Ini akan semakin luar biasa nanti atraktifnya Bang Johan, dan tidak kaleng-kaleng kemampuannya gitu Bang ya. Karena pelukis ini juga banyak juga yang plagiat Bang ya. Ya, Banyak juga Bang. tapi usahakan jangan. Jangan ya. Ya maksudnya biar kan kita melukis itu mengungkapkan perasaan hati sendiri. Ya kalau hanya sekedar apa untuk apa? Sombong-sombongan. Ya, untuk apa? Referensi tidak apa-apa. Oh iya. Kalau ya Jiplak. semuanya kan bisa menjelaskan, nggak bisa menjelaskan kalau jiplak itu. Itu Ya bisa. kecuali foto realis, fotonya orang ini baru, oh ini Gus Dur, ini itu udah usah dijelaskan. Ya. Gitu pemirsa. Jadi pelukis itu menurut Pak Johan menyarankan bagi pelukis pemula Bang Johan ya, Ya, jangan biasakan menjiplak. Kalau hanya dijadikan referensi boleh-boleh saja. referensi boleh. Tapi jangan rubah apa namanya keaslian dari penuangan hasil perasaannya Bang ya. Dan akhirnya bisa menemukan karakternya sendiri. Itu saya ini penjelasannya untuk menemukan karakter biar berkarakter. Karakter sulit itu. Sulit ya, Kayak Bang. karakter ya. Kayak Iwan Fals lagunya meskipun didengar di mana saja tetap tahu kita. Bahwa itu itu lagunya Iwan Fals. Sama dengan Sama Goresan. dengan kalau Goresan. Dari jauh tuh, oh Johan itu. Sudah tahu. Ya gitu. Yang sulit itu dari karakter. Ya. Oke, Bang Johan, barangkali ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita closing, mau mengungkapkan secara verbal tidak secara lukisan apa yang menjadi keresahan Bang Johan tentang gedung Senen, silakan Bang Johan. Atau saya mau lanjutkan. Pemirsa, dari apa ini salah satu keunikan dari seorang yang berjiwa pelukis, seni dan pelukis. Memang dominannya adalah bagaimana menuangkan perasaan dalam sebuah lukisan di atas kanvas. Tapi saya tadi sempat saya dalami bahwa Bang Johan dalam hidupnya, kesehariannya melukis memang, tapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau dengan qanaah menganggap bahwa dari hasil lukisnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tapi di samping itu juga sambil lalu sering juga menjadi kuli bangunan. Di samping untuk dimakan juga untuk membeli cat sarana untuk melukisnya. Itu salah satu yang saya tangkap, dan yang justru menjadi kegelisahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Mungkin cita-cita dalam hidupnya itu adalah bagaimana semua hasil karyanya itu bisa dieksplorasi di sebuah tempat yang ya di gedung kesenian gitu ya, atau galeri. Bisa saja ini nanti bisa difasilitasi negara atau siapapun, dan dia berkeinginan kalau memang diberi kemampuan oleh Allah SWT akan membangun sendiri gedung itu untuk bagaimana dijadikan sarana eksplorasi dari hasil karya yang sudah semakin menumpuk di rumahnya. Itu Bang ya, saya wakili Bang, saya wakili Siap. Bang Johan ya. Demikian, mudah-mudahan nanti kita bisa segera untuk menindaklanjuti tentang masalah hasil-hasil karya Bang Johan. Ini bukunya kumpulan lukisan Johan Wahyudi. Ini diterbitkan terbatas Bang ya. Ya cuman pas pameran aja karena uangnya nggak cukup. Karena uangnya nggak cukup, ini terbatas. Dan ini juga mau dibawa juga lagi Bang. Bisa bawa itu cuma itu kan apa? Ya. Itu kenang-kenangan Ya. satu. Oke. Ini yang dibawa ke sini masih akan dibawa juga ke sana karena memang ada keterbatasan di sana. Tak kira barusan disuruh mau taruh di sini. Ternyata ini mau dibawa juga. Tapi Kru Lingkar Jatim akan sangat bisa memaklumi dan memahami tentang keberadaan Pak Johan Wahyudi ini. Meskipun secara kemampuan dan kapasitas lukisnya luar biasa menurut saya, tapi hal ini mestinya harus mendapat apresiasi dari negara dan juga minimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan Bang ya. Iya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.